lagi bersama Dinasti Bonsai, dan di video kali ini saya ingin mengedukasi bagaimana cara atau langkah-langkah membuat bonsai mame dengan langkah yang sederhana. Jadi nanti ada sedikit berbagi pengalaman pada waktu saya dulu belajar dan menemukan metode ini, karena sangat efektif dan juga sederhana. Oke, jadi di sini mengedukasi bagaimana langkah-langkah atau cara saya memprogram sebuah bonsai mame dengan menggunakan benda yang sudah tidak terpakai, atau bisa disebut limbah atau sampah ya. Jadi memanfaatkannya untuk memprogram bonsai mame. Sedikit ingin saya share atau sampaikan bahwasanya sebagai pemula ya guys. Jadi biasanya sebagai pemula kita ingin mendapatkan pembelajaran atau langkah atau cara membuat sesuatu, entah apa itu dari nol. Jadi nggak secara langsung itu jadi kadang kita bingung di situ. Dan di sini saya ingin menjelaskan atau berbagi pengalaman memprogram sebuah mame itu dari tahap yang benar-benar awal, dari mulai penghidupan sampai nanti ada contoh yang sudah mulai terprogram ya, hingga yang sudah naik pot. Saya ingin membagikan pengalaman saya membuat sebuah mame dengan langkah dan bahan yang sederhana saja, hanya dengan botol bekas air mineral sebagai tempatnya, dan pastinya sudah kita siapkan bahan yang akan kita tanam dan kita olah atau kita program menjadi bonsai mame. Oke, nah ini bisa saya beri contoh bonsai mame programan saya dengan menggunakan metode ini. Oke guys, jadi yang perlu kita siapkan adalah botol bekas air mineral. Oke, jadi kenapa saya memakai botol bekas air mineral ini? Karena ini sangat efektif sekali ya guys. Di samping untuk menanam, sekaligus dia untuk menutup, atau kalau biasanya istilah kita itu sungkup. Jadi biasanya bahan bonsai yang baru ditanam itu untuk mempercepat proses tumbuhnya tunas itu diperlukan sungkup, atau bisa kita katakan kita tutup. Oke, langkah yang pertama adalah kita siapkan dulu ya botol ini sebagai tempat untuk nanti menanam bahan mamenya. Oke, jadi langkah pertama adalah kita potong di bagian sini. Oke, jelas ya, kita potong menggunakan cutter atau gunting. Kita mulai memotong. Botol ini sudah terpotong seperti ini. Nah, lalu kita beri lubang di bagian bawah sini, karena ini nanti akan diisi dengan media, dan sininya untuk kita isi atau kita untuk menanam bahan bonsai yang
akan diprogram menjadi mami. Oke, kita kasih lubang di bagian sini. Kita kasih lubang menggunakan sortir ya guys. Dan sebenarnya tidak harus memakai sortir, bisa memakai gunting atau apa yang intinya untuk melubang di bagian bawah ini, bawah botol ini. Oke, karena nanti kalau harus dengan solder itu akan ribet juga nantinya. Oke, saya kira teman-teman bisalah berinovasi hanya sekedar untuk melubangi botol ini. Oke guys, jadi kita kasih lubang di bagian bawah agar nanti untuk sirkulasi air ya guys. Jadi pada waktu kita menanam, kita siram, air bisa keluar dari bawah sini. Nah, lalu sedikit tambahan yang perlu saya sampaikan, kenapa saya memilih menggunakan botol bekas dan kelebihannya apa. Jadi kecuali hemat, mudah didapatkan, juga tidak memerlukan biaya. Botol ini juga efektif guys, karena kecuali bisa menjadi sebuah tempat ya, sekaligus dari potongan ini tadi bisa kita gunakan untuk mensungkup, jadi seperti ini. Seperti ini guys, sehingga nanti tanaman yang berada di dalam dia akan cepat tumbuh tunas dan bisa dibilang berhasil dalam tahapan kita menghidupkannya, bisa dengan langkah stek atau akar langsung, tergantung jenis pohonnya yang akan kita pola. Dan biasanya stek kita bisa gunakan sancang atau ficus atau sakura, juga yang bisa ya, pokoknya jenis-jenis bahan bonsai yang bisa ditanam dengan menggunakan metode stek. Lalu khususnya ulmus, saya biasanya menggunakan akar guys. Jadi yang saya tanam ini adalah akar, dan nanti ada contohnya. Akar juga bisa juga serut guys. Jadi serut bisa juga kita manfaatkan akarnya untuk kita jadikan mami, karena karakter akar serut itu berliuk-liuk ya, jadi unik, berkarakter. Jadi kita tanam akar, setelah tumbuh kita tinggal menentukan tunas-tunas yang terpakai yang ingin dijadikan tanganan atau badan daripada bonsai mame itu. Oke, untuk langkah selanjutnya kita isi botol ini dengan media ya guys. Kita isi dengan media. Saat ini yang saya jadikan contoh simpelnya aja adalah mame guys. Jadi metode yang ingin saya terapkan adalah stek. Nah, bisa disaksikan ya, ini hanya potongan bahan sancang yang nantinya akan saya tanam dan saya program menjadi mami. Oke, di sini bisa kita rapikan dulu. Jadi mengolah atau membuat bonsai itu tidak harus ribet ya guys. Jadi bisa kita sederhanakan, khususnya mame ya, karena mame kan dengan batas ukuran tertentu, jadi simple. Oke guys, jadi sudah selesai saya potong, dan di sini pemotongan
sekaligus saya tentukan ya guys, bagaimana gerak nantinya pada saat saya program menjadi sebuah mame. Jadi sudah saya potong dan kurang lebih seperti ini bentuknya. Oke, dan kemudian nanti kita tanam di sini, lalu kita sungkup menggunakan. Dan ini nanti hasilnya akan efektif sekali ya guys, dalam artian sudah saya sampaikan hemat, juga terjangkau. Juga nanti dengan seperti ini, karena bagian sini transparan ya, kita bisa mengecek pertumbuhan akar. Jadi kelebihannya, termasuk kelebihan juga itu. Jadi nanti akar akan terlihat di sini. Lalu kemudian nanti dipindah, entah itu di pot atau apa, untuk pembesaran. Dan kemudian setelah proporsi kita dapat, lalu kita pindah ke pot mami. Ini sebagai contoh seperti ini. Oke, ini adalah bahan bonsai ulmus ya guys, atau langitan. Bisa juga contoh lagi sakura. Nah seperti ini. Ini dulu metodenya juga seperti itu guys. Jadi dengan menggunakan bekas botol air mineral, dan bekas botol air mineral ada juga yang besar. Jadi nanti kita bisa gunakan botol yang besar untuk skala pohon yang ingin kita tanam. Oke, dan ini ada juga bagian ini dulu metodenya juga sama guys, jadi simple, sederhana, dan saya share ke teman-teman agar bermanfaat ya. Ini yang sudah mulai saya program di atas batu dan sudah saya pindah ke pot mami. Nah seperti ini kira-kira hasilnya. Nah di sini saya memberikan contoh yang sudah naik pot ya guys, yang sudah naik pot. Nanti saya akan memberi contoh juga yang baru saja hidup ya, jadi sudah tumbuh daun, kurang lebih seperti ini. Nah ini juga dengan metode yang sama guys, dan ini sudah tahap pengarahan. Bisa disaksikan di sini sudah ada kawat dan sudah mulai saya arahkan. Ini adalah bahan bonsai akar serut ya, saya pilih akar serut karena unik guys bentuknya seperti ini. Nah itu berliuk-liuk ya. Oke, nah ini contoh untuk bahan bonsai serut. Lalu ada lagi sisir ya guys. Nah ini adalah sisir, bahan bonsai sisir calon mame. Saya program mame dan dulu metodenya sama juga, dan sekarang sudah mulai saya pindah ke pot plastik kecil dengan maksud untuk pembesaran. Dan ini juga sudah dipola juga guys, dan saya rasa pembesaran mame tidak terlalu lama ya guys, karena ukuran tidak memerlukan skala besar, cuma yang penting sesuai dengan proporsi badannya aja, atau batang utamanya ini. Oke guys, jadi ada lagi contoh yang masih saya proses sungkup. Nah ini guys, jadi kurang lebih seperti ini. Ini sudah mulai tumbuh daun ya, jadi nanti di sini akan menguap dan ada air di sini. Dan ini akan saya buka saat ini untuk sebagai contoh juga agar jelas. Nah seperti ini guys, ini sudah mulai tumbuh daun. Nah kurang lebih seperti ini, dan ini juga termasuk bahan bonsai akar serut. Oke, dan
mulai sekarang ini sudah berani untuk kita buka sungkupnya dan kita taruh di tempat teduh terlebih dahulu ya guys. Oke, kita kembali ke step yang tadi, menanam bahan bonsai sancang ini ke dalam botol bekas air mineral ini ya guys. Oke, yang pertama-tama saya isi media dulu dan tetap ikuti, simak langkah-langkahnya, bagaimana saya berbagi pengalaman tentang bagaimana membuat bonsai mame dengan langkah dan cara yang sederhana. Oke guys, stay tune terus dan jangan lupa share, like, juga subscribe Dinasti Bonsai agar kami lebih semangat mengedukasi pembelajaran tentang bonsai. Oke guys, jadi kita lanjutkan. Di sini tadi botol bekas air mineral sudah saya isi dengan media ya. Lalu kemudian bahan yang sudah kita siapkan kita tanam di sini guys. Oke, seperti ini bisa disaksikan. Nah, lalu kemudian kita siram ya guys. Kita siram, usahakan seluruh media di sini basah, karena kita siram cukup sekali saja guys, sehingga nanti kita sungkup dan tidak perlu disiram lagi sampai dia tumbuh daun, kemudian siap untuk dibuka. Dan ketika sudah mulai dibuka pun tidak perlu kita siram, karena otomatis nanti akan lembab di media di dalam sini. Dan ketika sudah benar-benar sehat seperti ini, nah ini sudah boleh untuk disiram. Jadi untuk proses penghidupannya pada awal tidak perlu disiram, cukup sekali pada saat penanaman. Oke, dan ini akan saya siram lalu nanti akan saya sungkup ya guys. Oke, tetap stay tune dan ikuti terus step-step. Nah, di sini sudah saya siram menggunakan air dan ini sudah media sudah basah ya guys. Dan memang usahakan media di dalam sini basah keseluruhan. Oke, tahap selanjutnya kita sungkup menggunakan potongannya tadi ya guys. Nah, seperti ini. Jadi ini sangat efektif sekali dan cukup sederhana ya guys. Oke, nah kurang lebih seperti ini guys jadinya. Tinggal kita tempatkan di tempat yang teduh agar dia tumbuh dulu. Oke, dan di sini sudah saya berikan contoh-contohnya seperti ini tadi. Nah, ini yang sudah mulai dibuka tutupnya, dan juga seperti ini guys. Nah, ada satu lagi yang ingin saya buka saat ini. Nah, dia sudah mulai tumbuh daun ya, bisa diperhatikan. Nah, ini adalah jenis sakura mikro ya guys. Jadi yang saya tanam ini adalah akarnya. Oke, udah siap dibuka juga yang ini. Lalu nah ini guys, ini juga sudah mulai tumbuh tunas, bisa disaksikan. Nah itu
dia sudah mulai tumbuh tunas dan tumbuh daun ya guys. Nah, bisa disaksikan ya. Nah, tapi di sini ini belum waktunya saya buka ya guys, karena tunas masih amat terlalu muda dan masih belum waktunya untuk dibuka. Oke. Dan juga ada satu lagi ya guys. Nah, ini juga jelas sudah tumbuh tunas dan agak panjang ya daunnya. Oke guys, jadi ada tambahan sedikit untuk menjaga kelembapan. Bisa juga bekas potongan yang kita tutupkan, kita beri isolasi ya, isolasi seperti ini biar dia rapet. Nah, iya jelas ya guys. Oke, jadi pada video kali ini hanya prinsip dasar aja ya, dan prinsip dasar langkah-langkah saya membuat mame. Dan itu nanti bisa juga kalau misalnya kita mau program akar atau tinggal pengembangan saja ya guys, saya rasa bisa dipahami. Oke, cukup sekian dan semoga bermanfaat. Dan juga jangan takut mencoba ya guys. Jadi sebuah wawasan tanpa kita mencoba itu sepertinya kurang pas atau tidak akan tahu secara pembuktian, juga secara pembelajaran tidak akan tahu bila mana kita tidak mencobanya. Oke guys, jadi terima kasih sudah mengikuti Dinasti Bonsai, dan juga kita sudah belajar bersama, dan semoga bermanfaat dan tetap semangat. Salam berproses.